Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi regresi. Namun di sini yang kami jelaskan itu untuk buktikan rumus beta 0 dan beta 1. Nah, seperti yang kita lihat di gambar bahwa ada rumus beta 1 di mana sama dengan B-nya sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan dengan keterangannya itu N-nya itu jumlah data XI dan YI, sigma XY-nya itu jumlah hasil kali XI dan XY, terus sigma X-nya itu jumlah seluruh nilai XI, sigma Y-nya jumlah seluruh nilai YI, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari setiap XI. Dengan fungsi dari rumus ini untuk menghitung kemiringan garis regresi, yaitu seberapa besar perubahan nilai Y setiap kali X naik satu satuan, dimana jika B-nya besar 0 maka hubungannya positif atau X-nya itu naik, Y-nya juga naik, dan sebaliknya jika B-nya lebih kecil 0 maka hubungan negatif, dimana X-nya naik maka Y-nya turun. Dan berikut adalah rumus beta 0-nya, itu A-nya sama dengan Y bar kurang dengan B kali X bar, dimana keterangannya itu Y bar sama dengan rata-rata dari semua nilai Y, yaitu sigma Y per N, X barnya itu rata-rata dari semua nilai X, yaitu sigma X per N, dan B nya itu koefisien regresi yang sudah dihitung dari rumus sebelumnya. Dengan fungsi dari rumus ini untuk menentukan nilai Y saat X nya itu sama dengan 0 atau titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Selanjutnya kita membuktikan kedua rumus ini. Yang pertama itu turunkan rumus beta 1 seperti yang kita lihat di gambar di sini, cara penyelesaiannya sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu sama dengan sigma XI kurang X bar sekali dengan YI kurang Y bar per sigma XI dikurang dengan X bar dikuadratkan, sehingga rumus ini terbukti. Yang berikut juga rumus beta 0-nya itu sama cara pengerjaannya, dimana hasil akhirnya itu yang kita lihat di gambar ini, yaitu sama dengan Y bar kurang beta 1 dikali dengan X bar, sehingga kedua rumus ini terbukti dan dapat kita kerjakan kasus-kasus regresi. Berikut ada contoh kasusnya di sini seperti yang kita lihat di gambar di sini, yaitu berikut contoh sederhana estimasi beta 0 dan beta 1 dengan data kecil. Data yang ada di tabel ini yang sudah kita lihat ada data X dan data Y. Nah, untuk kita menyelesaikannya ada langkah-langkah. Yang pertama itu kita hitung dulu rata-ratanya. Rata-ratanya X barnya itu yang kita lihat di sini. Untuk data X barnya itu kita ambil semua data yang di data X itu kita jumlahkan terus dibagi dengan banyaknya data itu 5 sehingga hasilnya ini 3. Begitupun dengan Y barnya, kita ambil semua datanya dari Y terus kita jumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data sehingga hasilnya itu 4. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita mencari beta 1-nya dan beta 0-nya. Untuk beta 1-nya kita menggunakan rumus yang tadi yang ada di gambar di sini. Nah, kita hitung untuk XI-nya dan YI-nya di sini yang sudah kita lihat. Nah, untuk menyelesaikannya di sini XI kurang X bar itu caranya kita kurangkan 1 dikurang dengan nilai rata-rata X-nya tadi 3, sehingga 1 kurang 3 itu min 2 kita taruh di sini, sehingga 3 dikurang 2 dikurang 3 hasilnya min 1, terus 3 dikurang 3 hasilnya 0, 4 dikurang 3 hasilnya 1, 5 kurang 3 hasilnya 2, sehingga nilai XI kurang X barnya itu hasilnya di sini yang ada di tabel kita bisa lihat. Untuk nilai Y-nya lagi caranya sama seperti tadi, dimana tadi rata-rata Y-nya itu Y barnya itu 4. Jadi di sini 4, jadi 2 kurang 4 hasilnya min 2 dan seterusnya, sehingga dapatkan hasilnya di sini. Nah, yang berikut ini ada XI dikurang ya seperti yang di tabel kita bisa lihat, dimana kita kalikan XI kurang X bar dikali dengan YI kurang Y bar sehingga hasilnya 4, 1, 0, 0 dan 4. Dengan begitu pun juga dengan ini XI kurang X bar kuadrat 4, hasilnya ini 4, 1, 0, 1, dimana XI kurang X bar ini kita dikuadratkan sehingga min 2 kali min 2 hasilnya 4, 1 kali min 1 hasilnya 1, 0 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang kita dapat di sini kita hitung dulu data yang
pertama, dimana xi kurang x bar kali y kurang y bar nilainya yang 4, 1, 0, 0, dan 4. Itu kita jumlahkan, hasilnya 9 itu adalah pembilangnya, terus penyebutnya itu xi kurang x barnya yang dikuadratkan itu hasilnya itu 10, sehingga beta 1-nya itu 9/10, hasilnya itu 0,9. Caranya seperti itu. Nah, untuk beta 0-nya ini dengan rumus yang sama, dimana beta 0 sama dengan y bar kurang beta 1 kali x bar sama dengan, nah y barnya tadi itu 4, terus beta 1 x barnya itu hasilnya 0,3, beta 1-nya 0,3, terus x barnya itu tadi hasilnya 3, sehingga hasil di sini adalah 1,3. Dengan model regresinya itu adalah y sama dengan 1,3 tambah 0,9x. Itu hasilnya. Selanjutnya yaitu pengertian kolerasi. Kolerasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana hubungan atau ketertarikan antara dua variabel. Jika nilai dari satu variabel berubah, korelasi membantu menjelaskan apakah dan bagaimana variabel lain juga berubah. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis korelasi. Di sini terdapat 3 jenis-jenis korelasi, yaitu yang pertama korelasi positif. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga cenderung meningkat. Yang kedua, korelasi negatif. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Yang ketiga yaitu korelasi nol. Tidak ada hubungan yang jelas antara kedua variabel. Baik, yang berikut rumus korelasi dan cara menurunkan rumus tersebut. Untuk rumus umumnya, R sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma kuadrat Y kuadrat. Yang pertama, kita menggunakan definisi dasar korelasi Pearson, yaitu R sama dengan kovariansi XY per simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Kemudian untuk kovariansi dan simpangan baku, untuk kovariansi tersebut kovariansi XY sama dengan 1/2 sigma Y sama dengan 1 sampai N, di mana XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar. Dan untuk simpangan baku X sama dengan akar 1/N sigma XI kurang X bar kuadrat. Dan untuk simpangan baku Y sama dengan akar 1/2 sigma YI kurang Y bar kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus R, maka R sama dengan 1/N sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar per akar 1/N sigma XI kurang X bar kuadrat dikali 1/N sigma YI kurang Y kuadrat. Kemudian kita sederhanakan fraksinya, yaitu R sama dengan sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar per akar sigma XI kurang X bar kuadrat dikali sigma YI kurang Y bar kuadrat. Kemudian sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar sama dengan sigma XI YI kurang N X bar Y bar. Sigma XI kurang X bar kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat dikurang N sigma N X bar kuadrat, dan sigma YI kurang Y kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat kurang N Y bar kuadrat. Maka kita substitusikan ke dalam rumus, maka R sama dengan sigma XI YI kurang N X bar Y bar per akar sigma XI kuadrat kurang N X bar kuadrat dikali sigma YI kuadrat dikurangi N Y bar kuadrat. Maka kita ubah ke dalam bentuk tanpa rata-rata menggunakan jumlah total. Maka karena X barnya sama dengan sigma X per N, maka N X bar sama dengan sigma X dan N Y bar sama dengan sigma Y, di mana N X bar Y bar sama dengan sigma X dikali sigma Y per N. Maka kita substitusikan R sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y berakar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Maka untuk rumus aslinya yaitu R sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Baik, saya di sini akan melanjutkan contoh kasus korelasi. Contoh yang kami ambil yaitu hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Seorang guru ingin mengetahui apakah hubungan antara jam belajar siswa disimbolkan dengan X dan nilai ujian matematika mereka disimbolkan dengan Y. Jadi dalam kasus ini ada dua variabel yaitu X dan Y. Dari data-data yang kita punya peroleh, kita menghitung masing-masing nilai X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Jadi X nya 1 kita masukkan 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat akan hasilnya 1.
Begitu juga dengan X hingga sampai 5, kita masukkan 5 kuadrat hasilnya 25. Dan kita menghitung juga sama dengan variabel Y. Ketika variabelnya 50, maka hasilnya 2500. Begitu juga dengan nilai Y yang terakhir yaitu 80. Ketika kita masukkan 80 kuadrat hasilnya 6400. Dan X kali Y 1 kali 50 50. Begitu juga dengan 2 kali 55 110 hingga 5 kali 80 itu 400. Ketika kita sudah selesai menghitung masing-masing nilai, maka kita menghitung rata-ratanya. Jadi rata-rata X yaitu 15, rata-rata Y 720, rata-rata X kuadrat 55, rata-rata Y kuadrat yaitu 21.050, rata-rata X kali Y itu 1035 dengan N nya 5 karena siswa yang kami ambil yaitu ada 5, itu siswa A sampai E. Selanjutnya dari yang kita menghitung rata-rata, kita masukkan dalam rumus R. Rumus R nya sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masukkan masing-masing angka dan kita menghitung dan hasilnya akan menjadi 375 per 377,52 atau nilai dekat-dekatnya yaitu 0,9933. Dengan kesimpulan yang kita peroleh, karena R yaitu 0,99, maka ada kolerasi positif yang sangat kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Itu kesimpulannya. Kita juga bisa melihat dari data tanpa menghitung. Contohnya gini, jam belajarnya X yaitu 1, nilai ujiannya Y. Jadi kalau misalnya variabel X mempengaruhi nilai Y ada kenaikan, maka bisa dikatakan itu positif. Jika jam belajarnya atau X nya 2 begitu dan nilai ujiannya misalkan nilai ujiannya itu 40, maka ada penurunan, maka bisa dikatakan variabel X berpengaruh pada variabel Y dengan penurunan, bisa dikatakan bahwa itu negatif. Jadi kalau pengaruhnya positif, maka X pada Y itu ada kenaikan. Kalau bisa dikatakan X nya pengaruh pada Y itu ada penurunan, maka bisa dikatakan itu negatif. Itu maksud dari kolerasi. Baik, selanjutnya analisis varians. Nah, analisis varians adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari 2 atau lebih kelompok data. Analisis varians mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas atau faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan varians antara pelakuan dengan varians dalam kelompok atau galat acak. Baik, yang berikut itu ada 7 langkah dalam analisis varians. Yang pertama itu SST. Untuk mengukur total varians seluruh data terhadap rata-rata keseluruhan, itu sigma I sama dengan 1K dikali sigma J sama dengan 1 dari N dikali XIJ kurang X kuadrat, dimana XIJ sama dengan nilai data KJ dari kelompok I dan X adalah nilai mean atau rata-rata seluruh data, dan untuk K jumlah kelompok, N banyak data dalam kelompok I. Yang kedua itu ada SSB. Nah, untuk mengukur variansi rata-rata antar kelompok terhadap rata-rata keseluruhan, untuk rumusnya SSB sama dengan sigma I sama dengan 1 dari K NI dikali XI kurang X kuadrat, dimana XI sama dengan rata-rata kelompok KI dan NI adalah jumlah anggota KI dan untuk X adalah grid mean. Yang ketiga SSW. Nah, untuk mengukur variansi nilai-nilai dalam setiap kelompok terhadap rata-rata kelompok masing-masing, untuk rumus SSW sama dengan sigma I sama dengan 1 K dikali sigma J sama dengan 1 NI dikali AX IJ kurang XI kuadrat, atau SSW sama dengan SST kurang SSB. Yang berikut itu langkah keempat adalah derajat kebebasan atau DF, di mana DF adalah total N kurang 1 dan DF between sama dengan K kurang 1 dan DF within sama dengan N kurang K, di mana N itu adalah total data seluruh kelompok dan K jumlah kelompok. Yang berikut adalah nilai mean atau MS, di mana rumusnya adalah MSB sama dengan SSB per DF between sama dengan SSB per K kurang 1, dan untuk mean atau MSB sama dengan SSW per DF within
sama dengan SSW per M kurang K. Untuk yang berikut itu ada statistik F atau F ratio, di mana F sama dengan MSW per MSW. Yang terakhir itu keputusan uji. Bandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan tertentu, misalnya A sama dengan 0,05. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka total H0 ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Dan jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka gagal tolak H0 tidak ada perbedaan signifikan. Kita masuk di contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah jenis pupuk berbeda memengaruhi tinggi tanaman yang dihasilkan. Di sini terdapat 3 data, yaitu data yang pertama itu dari pupuk A dengan data 15, 18, dan 16, pupuk B 20, 22, dan 21, dan pupuk C itu 25, 28, dan 27. Nah, untuk langkah penyelesaiannya itu terdapat 7 langkah. Dan di sini langkah yang pertama yaitu hitung rata-rata tiap kelompok dan grand mean-nya. Nah, di sini data kelompoknya itu, rata-rata kelompoknya itu dari pupuk A 15 tambah 18 tambah 16 itu dari data pupuk A dibagi dengan 3 hasilnya 16,33. Terus yang pupuk B juga cara kerjanya sama sehingga hasilnya di sini 21,00, dan pupuk C juga cara kerjanya sama sehingga hasilnya 26,67. Nah, untuk menghitung grand mean-nya ini, kita jumlahkan semua data dari pupuk A dan pupuk B serta pupuk C, terus kita dibagi dengan banyaknya data yaitu 9, sehingga hasilnya di sini 192 dibagi 9 sama dengan 21,33. Sekarang kita lanjut ke langkah penyelesaian yang kedua yaitu hitung SSB. Nah, untuk SSB-nya ini kita semua data ini kan nilainya 3. Jadi kita 3 dikali dengan 16,33 itu dari data A dikurang dengan 21,33 itu dari grand mean yang nilai rata-rata dari semua data, sehingga yang kita peroleh di sini yaitu 3 kali 25 ditambah 3 dikali 0,11 ditambah 3 kali 28,51, sehingga hasilnya di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu adalah 160,86. Langkah ketiga, menghitung SSW. Untuk menghitung SSW, kita menghitung setiap kelompok nilai variasinya. Pupuk A nilai variasinya itu 4,67, pupuk B nilai variasinya 2, pupuk C nilai variasinya 4,67, sehingga SSW kita memperoleh 11,34. Selanjutnya kita menghitung derajat bebas. Yang pertama derajat bebas untuk jumlah kelompok dikurangi 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Yang kedua derajat bebas untuk total data seluruh kelompok dikurangi dengan jumlah kelompok yaitu 9 kurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita menghitung mean score. Yang pertama MSB sama dengan 160,86 dibagi 2 hasilnya 80,43. Yang kedua MSW yaitu 11,34 dibagi dengan 6 hasilnya 1,89. Selanjutnya kita menghitung F ratio. F itu sama dengan MSB dibagi MCW yaitu 80 dibagi 43 dibagi dengan 1,89 hasilnya 42,55. Langkah terakhir yaitu kita membandingkan nilai F dengan tabel F. Misalkan alfanya itu 0,05 dengan derajat bebas yang pertama yaitu 2 dengan derajat bebas yang kedua yaitu 6, sehingga tabel F nya itu 5,14. Karena nilai F 42,55 lebih besar dari nilai tabel F yaitu 5,14, maka kesimpulannya kita menolak H0, yaitu jenis pupuk memberikan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman.